Yang pertama yang akan kita bahas dari ahkam qadaya adalah at-tanakut atau hukum kontradiksi. Oke, kita tanya at-tanakut. Apa yang disebut dengan tanakut? Ada yang sudah tahu? Pernah baca? Tanakut itu apa? Ikhtilaful qadiyatain. Oke. Kemudian bil kaif sama bil kaif wal bil masa masa di matanya gimana beliau? Apa Imam Akhdari mengatakan gimana? Tanakudun fulful qadiyataini fi kaifin wasidkun ikhtilaful qadiyatain bil kaif wal ada kamnya enggak? Masa gimana? Sudah benar atau enggak ini? Tanakut itu apa? Coba ulangi. Apa matanya? Tanakudun khulful taini fi kaifin amrun kufi. Oke, jadi yang namanya tanakut min haitsu dari segi apa perbedaan itu ditinjau dari segi kaifnya. Yang kedua ditinjau dari segi perbedaannya. Oke, benar atau enggak? Saya kok agak itu. Bentar. Oke, bentar. Saya tambahi. Wayak tadi bihaisu. Ah, haji. Tadi kan. Oke, ini biar lebih pas. Tanakut atau hukum kontradiksi. Dia itu adalah perbedaan daripada dua qadiyah. Berarti ketika saya mengatakan dua qadiyah berarti di sana ada dua proposisi. Perbedaannya itu dari segi apa? Dari segi kaifnya. Kemarin ketika saya mengatakan kaif, yang dimaksud itu apa? Ijab sama salb. Ketika saya mengatakan kam, berarti yang saya maksud adalah kuliah dan juz'iyah. Ya kan? Kuliah dan juz'iyah. Dari segi ketika salah satu di antara kedua qadiyah ini benar, maka sudah dipastikan yang lain itu adalah salah. Ketika saya mengatakan Faiz itu adalah anak yang ganteng. Kontradiksinya adalah Faiz tidak atau Faiz bukan ganteng. Ketika salah satu di antara keduanya ini benar,
Mungkin ketika yang membenarkan, mungkin ada orang yang membenarkan, loh, Faiz itu adalah anak yang ganteng. Berarti yang kedua, Faiz bukan ganteng, itu salah. Itu seperti cara mainnya seperti itu. Coba kita tatbik kemarin. Ketika kita berada di pembahasan aksamul qadaya, macam-macam daripada qadiyah. Ya. Dan perlu ditanbih ya, yang akan kita bahas di sini, tanakut di sini itu hanya khusus pada qadiyah hamliyah, bukan qadiyah syartiyah. Kenapa? Karena memang untuk memudahkan. Oke. Misal, kemarin kita masuk di pembahasan qadiyah hamliyah. Qadiyah hamliyah kemarin yang kita bahas itu adalah taksimuha bi'tibaril maudu'iha. Ada berapa kemarin? Qadiyah hamliyah. Oh, sebelum masuk ini kita harus masuk di sana dulu, ranah sana dulu. Ada apa saja? Yang pertama, qadiyah syakhsiyah. Kemudian qadiyah kulliyah. Kemudian ada qadiyah juz'iyah. Setelah itu ada qadiyah muhmalah. Dan masing-masing daripada empat qadiyah ini, dia itu dibagi ketika segi kaifnya atau kualitas daripada proposisi itu. Ada yang dia dengan qadiyah, ada yang disebut dengan qadiyah mujabah. Berarti totalnya ada berapa? 6. Kok 6? 6 dari mana? Tadi kan sudah disebutkan bahwa qadiyah itu ketika ditinjau dari segi maudhu'nya ada 4. Ketika kita melihat kita melihat dari kualitas qadiyah tadi atau proposisi tadi ada 2. Berarti 4 kali 2 berapa? 8. Oke, ya. 4 kali 2 adalah 8. Berarti qadiyahnya apa saja? Pertama, dari kuliah. Oke, kuliah. Kuliah mujabah. Kemudian ada kuliah salibah. Kemudian yang ketiga juz'iyah mujabah. Kemudian juz'iyah salibah. Kemudian ada apa? Saksiyah mujabah. Kemudian saksiyah salibah. Setelah itu ada muhmalah mujabah, ada muhmalah salibah. Oke. Ini ya. Ada 8 ini ya. Sekarang pertanyaannya. Tadi kan kita sudah tahu yang namanya qadiyah kuliah itu. Qadiyah kuliah berarti maudhu'nya itu ada surnya. Di mana sur qadiyah kuliah itu sur yang menunjukkan arti keseluruhan. Itu namanya qadiyah kuliah. Kalau qadiyah juz'iyah, dia juga termasuk qadiyah yang ada surnya. Di mana surnya itu menunjukkan arti sebagian. Kalau qadiyah syakhsiyah, maudhu'nya gimana? Apa? Maudhu'nya apa? Juz'i. Kalau muhmalah, kalau muhmalah enggak. Ada surnya enggak muhmalah? Ada ya. Enggak ada enggak ada surnya. Contohnya apa muhmalah?
Nah, jangan atulab aja. Oke, berarti kita ini ya 8 ini. Yang namanya tanakut, dia itu adalah kodiyah. Dia itu perbedaan dari dua kodiyah yang ditinjau dari segi kaifnya. Di mana ketika salah satu di antara kodiyahnya itu benar, maka yang lain sudah pasti salah. Ya. Sehingga yang lain itu sudah pasti salah. Sekarang pertanyaannya, ketika saya mengatakan dan saya punya proposisi yang namanya kuliah mujabah, maka nanti tanakutnya apa? Juz'iyah. Karena di sana nanti kita akan bahas. Kita akan bahas di sana ada salah satu syarat. Ada salah satu di antara beberapa syarat daripada untuk membangun tanakut atau hukum kontradiksi ini. Oke, teman-teman catat aja. Kuliah mujabah tanakutnya adalah juz'iyah salibah. Kemudian kuliah salibah tanakutnya adalah juz'iyah mujabah. Yang ketiga, juz'iyah mujabah tanakutnya adalah kuliah salibah. Kemudian juz'iyah salibah tanakutnya adalah kuliah mujabah. Kemudian saksiyah mujabah tanakutnya adalah tetap saksiyah mujab saksiyah salibah. Kalau saksiyah salibah maka tanakutnya adalah saksiyah mujabah. Kalau muhmalah mujabah tanakutnya adalah oke, tetap ditetapkan aja kita pakai pendapat pertama. Ada di sana ada dua pendapat. Yang pertama pendapatnya ini. Berarti muhmalah salibah. Kemudian kalau muhmalah salibah, muhmalamu muhmalah mujabah. Misal, kita kasih contoh. Contoh saja, satu contoh, satu kodiyah, satu contoh. Dari kodiyah kuliah mujabah. Coba kasih contoh Rama, coba kuliah mujabah. Ya, satu saja. Pakai bahasa Indonesia nggak apa-apa. Cari aja yang gampang-gampang aja. Kuliah mujabah. Berarti ada kulunnya, semua gitu. Coba. Semua tapi nanti kodiyahnya atau proposisi itu apa? Semua manusia itu hewan. Oke, kita anggap ini contoh daripada teman kita mengatakan semua manusia itu adalah hewan. Berarti tadi tanakutnya itu adalah kalau kuliah mujabah tadi tanakutnya apa? Coba sini. Ini. Juz'iyah salibah. Misal ketika dikatakan kullu insan hayawan. Oke. Kita ambil contoh aja. Walaupun nanti kita tatbik menggunakan kehidupan sehari-hari aja ya. Tanakutnya apa? Juz'iyah salibah. Berarti ba'dul insan laisa bi hayawan. Kalau salibah, tanakutnya apa? Ya mujabah. Oke. Coba kasih contoh Mas Pang. Ayo, Mas Pang. Ayo, contoh Mas Pang apa? Contoh daripada kuliah salibah. Ya. Kuliah salibah apa contohnya? Yang mudah-mudah aja.
Berarti koyetnya tidak satu pun. Nah, udah saya kasih clue gitu. Kemarin kan sur daripada kuliah saliba itu la syai'a, la wahida, la ahada. Ya kan? Berarti oke, itu kan artinya tidak satu pun. Coba kasih contoh, tidak satu pun. Teruskan. Ya udah situ tidak satu pun itu kuliah saliba, udah. Tidak satu pun. Ayo. La syai'a apa? Apa? La syai'a min hajar. Berarti atau kontradiksi daripada la syai'a minal insan bihajar di mana dia itu termasuk kuliah, maka kita bawakan juz'iyah mujabahnya. Apa juz'iyah mujabah kalau kita ubah ini? Ba'dul insan. Oke. Kemudian yang ketiga, ada qadiyah juz'iyah mujabah. Juz'iyah mujabah berarti tanakutnya adalah kuliah salibah. Coba kasih contoh, Mbak. Satu. Juz'iyah mujabah. Ya, juz'iyah mujabah. Satu saja. Gak usah banyak-banyak. Satu saja. Apa? Juz'iyah mujabah. Ba'dul. Oke. Tanakutnya daripada sebagian manusia itu menulis. Ya. La syai'a minal insan fi katib. Yang selanjutnya, juz'iyah salibah. Hanum, juz'iyah salibah. Apa contohnya? Contoh daripada juz'iyah salibah apa? Apa? Kemarin kan juz'iyah salibah berarti kan tanakutnya adalah kuliah jabah. Nah, contoh daripada juz'iyah salibah apa? Apa kemarin? Apa sur daripada juz'iyah salibah? Laisa ba'd. Iya kan? Oke. Atau kemarin menggunakan apa? Perbedaan antara umumus salb dan salbul umum. Ketika kita mengatakan umumus salbi, berarti dia itu termasuk apa? Kuliah salibah atau apa? Kemarin. Kuliah salibah. Kalau kita menggunakan apa salbul umum, juz'iyah salibah. Perbedaan antara salbul umum dan umum salb apa? Mana yang lebih diawalkan? Yang lebih diawalkan itu adalah lafat umumnya. Kemudian yang diakhirkan itu adalah adat nafinya. Itu adalah umumus salbi. Kalau salbul umum, nafi dulu, kemudian baru kulnya. Misal, kasih kasih contoh kemarin apa? Menggunakan salbul umum. Apa? Apa contohnya kemarin? Apa? Natik. Najih. Oke, najihin ya.
Karena dia itu khobar laisa. Oke. Tanakut daripada proposisi ini apa? Berarti kita ubah jadi kuliah mujabah. Kullu tullab oke. Kemudian saksia mujabah. Apa tanakutnya tadi? Saksia salibah. Contohnya saksia mujabah apa? Faiz soleh. Tanakutnya apa? Faiz laisa bisolihin. Kemudian saksia salibah. Contohnya apa? Gampang aja. Faiz laisa bisolihin. Tanakutnya apa? Faiz soleh. Kemudian muhmalah mujabah. Tadi apa muhmalah mujabah? Muhmalah salibah. Contohnya apa muhmalah? Berarti nggak usah dikasih sur. Ambil aja contoh satu ini di sini. Berarti nggak usah dikasih sur. Itu gampangannya ketika kita mau merangkai qadhiyah muhmalah. Apa contohnya? Al-insan hayawan. Oke. Tanakutnya apa? Al-insan laisa. Oke. Kemudian kalau muhmalah salibah dia itu tanakutnya muhmalah mujabah. Contohnya apa? Laisa bikatib. Tanakutnya apa? Muhmalah mujabah berarti. Al-insan. Oke. Sini ya. Sudah? Coba kita tatbik di ini kan contoh-contoh yang biasa dipakai di kitab. Ya kan ya? Contoh-contoh yang biasa dipakai di kitab. Coba kita tatbik di kehidupan kita sehari-hari. Coba beri satu contoh qadhiyah apa? Oh, contoh dari Mas Ita. Semua cewek itu sama saja. Hah? Cewek atau cowok? Cewek atau cowok? Cewek ya? Cewek ya? Cewek atau cowok? Cewek atau cowok? Oke, kita ambil satu pendapat. Kita rojihkan salah satu. Nggak mungkin kan? Berkumpul cowok dan cewek, ya kan? Oke, kita ambil satu. Semua cewek sama aja. Ini qadhiyah asalnya. Mengatakan gini. Iya. Ada orang mengatakan ini. Misal kita ambil contoh. Faiz mengatakan seperti ini. Karena Faiz ini habis disakiti oleh cewek. Iya. Siapa yang menyakiti Faiz? Iya. Siapa yang menyakiti hati Faiz? Masa gitu kan? Cewek apa cowok sebagus dan sesoleh ini terus disakiti gitu. Ya. Sabar Is ya. Oke. Kita andaikan Faiz mengatakan semua cewek itu sama. Ya, semua cewek itu sama saja. Semua dia itu menunjukkan kalau di sana adalah qadhiyah kuliah. Karena di sini dia itu tidak ada penegasian, maka dia
termasuk qadiyah kulliyah mujabah. Nah, kemudian coba Faiz mengatakan seperti itu. Coba satu dari perwakilan Mbak-mbak coba counter pernyataan Faiz ini. Coba, iya, sebagian cewek tidak tidak sama saja. Oke, sekarang pertanyaannya. Karena tanakut itu adalah ikhtilaful qadiyatain fil kaif. Dia itu adalah perbedaan dari dua proposisi yang ditinjau dari segi apa? Dari segi kualitasnya. Ya, ditinjau dari segi kualitasnya. Berarti ketika saya mengatakan bil kaif berarti yang dimaksud di suatu qadiyah itu adalah mujabah dan salibah. Ketika proposisi yang awal atau dia yang awal itu adalah mujabah berarti tanakutnya harus salibah. Tapi di sana perlu diingat nanti kita apa? Terakhir kita akan bahas syarat-syaratnya. Ada salah satu syarat khos. Syarat khosnya salah satunya itu adalah bilkam juga. Yang khusus pada qadiyah kulliyah mujabah, kulliyah mujabah, kulliyah salibah, juz'iyah mujabah dan juz'iyah salibah. Ada 4. Walaupun nanti juga ada satu pendapat yang ada di mujabah ini, apa di muhmalah ini. Karena muhmalah itu fi kuwatil juz'iyah itu, maka di qadiyah muhmalah dia itu ditinjau dari segi apa? Potensialitas yang ada di proposisi itu. Karena dia itu hukumnya sama dengan juz'iyah, maka kontradisinya dia itu adalah menggunakan kulliyah. Berarti ketika muhmalah mujabah berarti di sini adalah kulliyah salibah. Ketika di sini adalah muhmalah salibah maka di sini adalah kulliyah muhmalah. Itu. Yang pertama yang menetapkan tanakutnya itu sama ketika qadiyah asalnya, qadiyah aslianya itu adalah mujabah, ya. Kulliyah mujabah maka tanakutnya masih tetap muhmalah mujabah. Itu adalah pendapatnya An-Nadim, pendapatnya Imam Akhdari. Tapi kalau pendapatnya jumhur manati kau mengatakan enggak. Dia itu ditinjau dari segi potensialitas yang ada di suatu proposisi tadi. Karena qadiyah kulliyah, qadiyah muhmalah itu fi kuwatil juz'iyah. Maka dia yang dihukumi adalah potensialitasnya itu. Sehingga ketika kita mengatakan al-insan hayawan, manusia itu adalah hewan. Berarti tanakutnya adalah semua manusia tidak hewan. Oke, kita kembali di sini. Ini proposisi andalannya Mas Ita ini. Ya. Oke, kita lihat di sini. Dia itu adalah termasuk qadiyah kulliyah mujabah. Semua cewek itu sama saja. Kemudian counternya itu kan ini yang dikatakan oleh Faiz tadi ya. Kemudian di counter perwakilan ceweknya mengatakan enggak. Sebagian semua cewek sama saja. Kuliah mujabah berarti juz'iyah salibah. Juz'iyah salibah berarti apa? Sebagian cewek tidak sama saja. Pertanyaannya, karena qadiyah atau tanakut itu adalah ketika salah satunya itu benar, maka salah satunya itu harus salah. Nggak bisa dua-duanya benar dan nggak bisa dua-duanya salah. Ya. Sekarang pertanyaannya, yang benar yang mana? Kan katanya proposi, yang katanya qadiyah itu bayak tadi bihaisu ihdahuma atau ahaduhuma sodik kotun wal ukhro kadiba. Ketika satunya itu benar, maka yang satunya salah. Nah ini yang benar mana? Semua cewek sama aja atau sebagian cewek tidak sama aja? Sebagian. Sebagian benar? Benar gak? Enggak.
Itu teman-teman yang nilai sendiri. Saya nggak bisa menilai. Kenapa? Karena kalau saya menilai ini yang saya benarkan, saya nanti ini di iya, nanti diserang sama mereka gitu kan. Diserang sama pasukannya Mas Sita gitu kan. Tapi kalau saya yang membenarkan ini gitu kan, apa membenarkan yang ini, nanti saya nggak enak sama kan kita teman bos ya. Follow kita ya. Oke. Paham ya? Paham? Boleh ditulis dulu. Habis ini kita bahas terakhir. Terakhir adalah syurutut tanakut. Kita akan bahas. Oke. Kita lanjut ya. Bab terakhir, pembahasan terakhir. Habis ini selesai. Ya, setelah selesai syarat kita tutup, setelah itu boleh kembali ngerumpi lagi. Oke, syarat. Syurutuhu. Syarat-syarat daripada tanakut. Syarat tanakut ini dia itu ada dua aspek. Yang pertama syarat yang dia itu bermakna am, ada yang dia itu khos. Bermakna am dia itu adalah maksudnya itu al-ittihad. Nah, jadi tanakut itu ketika teman-teman mau membangun suatu kontradiksi atau mendatangkan kontradiksi daripada kodiyah asal, itu harus ditinjau dari beberapa aspek. Jadi beberapa aspek ini harus kita perhatikan. Yang pertama, 8 hal ini dia itu harus terpenuhi. Yang pertama, antara satu proposisi dengan proposisi yang lain, kodiyah asal dengan al-kodiyah at-tanakut itu, dia itu adalah al-ittihad atau ittihadul maudhu. Bentar.
Yang pertama. Yang kedua adalah al-mahmul. Yang ketiga adalah az-zaman. Yang keempat adalah al-makan. Kemudian yang selanjutnya ada apa saja? Idhofah, kemudian asyart, kemudian al-kul wal juz, kemudian ada al-quwa wal fi'il. Ini apa? Syarat yang umum. Syarat umum ini adalah al-ittihad fis samaniyah. Jadi ada ini, 8 ini. Jadi kalau teman-teman mau menyusun suatu proposisi, di mana proposisi itu kita datangkan tanakut atau kontradiksinya antara proposisi yang asal dengan tanakut atau proposisi kontradiktif itu, dia itu harus sesuai, harus menyatu, bersatu dalam segi apa? Pertama maudhu dan mahmul. Yang penting, maudhu sendiri, mahmul sendiri. Misal contoh, saya mengatakan Zaidun alimun. Kemudian ada orang yang mengatakan Amr laisa bi alimin. Itu nggak bisa dikatakan sebagai tanakut. Kenapa nggak bisa dikatakan sebagai tanakut? Iya, karena maudhu'nya itu berbeda. Atau disebut sebagai maudhu' itu apa? Subjek. Subjeknya itu berbeda. Sehingga kalau subjeknya berbeda, maka dia tidak bisa disebut sebagai tanakut. Karena salah satu syarat daripada tanakut itu adalah al-ittihad fis samaniyah. Kemudian mahmul, contoh misal, beri contoh satu mahmul. Zaidun alimun. Kemudian apa tanakutnya? Zaidun laisa bikatibin. Zaid itu seorang yang alim. Tanakutnya Zaid itu bukan seorang nulis. Itu nggak bisa dikatakan sebagai tanakut. Kenapa? Karena mahmulnya berbeda. Syarat daripada tanakut itu apa? Antara qadhiyah asal dan qadhiyah tanakutnya atau proposisi kontradiktifnya itu harus sama dan satu kesatuan dari segi mahmul atau dari segi predikatnya. Kemudian segi zamannya juga dan makan dan idhofah, syarat, kul wal juz, kuwah wal fi'il. Semuanya ada 8. Misal kita contohkan apa fil makan. Faiz duduk di masjid. Kemudian ada orang yang mengatakan, "Loh enggak, Faiz itu enggak duduk di taman." Itu enggak disebut dengan tanakut. Kenapa? Karena enggak memenuhi syarat. Jadi untuk membangun tanakut juga harus ada syaratnya. Gitu. Oke? Sehingga 8 ini dia itu harus terpenuhi. Itu syarat am. Syarat khos dia itu al-ittihad. Apa syarat khosnya itu bukan ittihad tapi ikhtilaf. Yang pertama tadi yang disebutkan ikhtilaful kaif. Berbeda dari segi kualitas. Sehingga kalau yang awal itu adalah mujabah, maka yang dua itu adalah salibah. Kemudian yang kedua adalah ikhtilaf al-kam. Kam juga harus diperhatikan sebenarnya. Nggak hanya kualitas, tapi kuantitas dari suatu proposisi sebenarnya itu harus diperhatikan. Makanya tadi di qadhiyah kulliyah mujabah, kulliyah salibah, dan di juz'iyah mujabah dan juz'iyah salibah, tanakutnya itu harus berbeda dari segi kuantitasnya. Ketika yang awal atau proposisi awal dia itu adalah kuliah, maka proposisi yang kedua sebagai tanakutnya itu harus juz'iyah. Kalau proposisi awalnya itu juz'iyah, maka proposisi yang kedua sebagai tanakutnya harus kuliah. Itu yang dimaksud dengan ikhtilaful
kam. Berarti ketika saya mengatakan kam, berarti di sana itu yang dimaksud adalah al-kulliyah sama juz'iyah. Ini ada dua. Sebenarnya ada tiga. Ikhtilaful jihah. Ini ikhtilaful jihah. Ikhtilaful jihah ini kaitannya nanti ketika kita sudah berada di pembahasan ada namanya qadiyah al-qadaya al-muwajjahat. Itu salah satu taksim daripada qadiyah hamliyah. Qadiyah hamliyah itu salah satu taksimnya itu kan banyak iktibar ya, banyak perspektif. Nah, ini salah satu perspektifnya itu adalah taksimul qadiyah hamliyah bi'tibari kaifiyatin nisbah hukmiyah. Ketika dia itu ditinjau dari segi kualitas nisbah hukmiyahnya. Sehingga di sana kita akan mengetahui atau nanti akan dikenalkan dengan qadiyah atau qadiyah namanya itu al-imkan am. Ada namanya imkan khos, ada namanya ad-dawam, ada mutlaqah dan lain sebagainya. Ada doruriyah. Doruriyah itu banyak nanti. Ada dia itu bersifat murokab, ada yang bersifat basit. Masing-masing nanti qadiyah muwajahat itu ada qadiyah muwajahat yang basit, ada yang qadiyah muwajahat yang murokab. Ada yang dia itu 4 jihah. Pertama, yang ada namanya qadiyah utama, jihah yang utama, ada namanya doruriyah. Kemudian ada apa jihah yang dia disebut dengan al-itlaq, kemudian sama imkan, kemudian sama ad-dawam. 4 ini. Nanti masing-masing taksim ini dibagi lagi sampai nanti ada yang berpendapat ada 13. Kemudian kalau Imam Sa'ad mengatakan dia itu enggak 13, tapi mutakhirin mengatakan kalau di kitab Risalah Samsiah nanti ada 15. Kalau syarahnya Imam Sa'ad di Risalah Samsiah ada 19 dan lain sebagainya. Dan itu bukan pembahasan di marhala sulam. Tapi nanti pembahasannya ketika kita sudah berada di marhalah mutawasid, yakni di kitab minimal tahdhibul mantik. Jadi ada namanya kitab, ada salah satu kitab namanya Tahdhibul Mantik. Tahdhibul Mantik ini apa? Dia itu khulasoh dari kitab Risalah As-Samsiyah. As-Samsiyah. Tahdhibul Mantik itu yang mengarang adalah Imam Sa'duddin Taftazani yang mengikhtisor. Ikhtisor dari apa? Dari Risalah Samsiyah yang dikarang oleh Imam Najmuddin Al-Katibi. Nanti itu. Kalau di marhalah taklim, sulam dulu. Sama syuruh sulam. Setelah itu baru di Tahdhibul Mantik. Setelah Tahdhibul Mantik baru Risalah Samsiyah. Setelah Risalah Samsiyah sudah selesai, terserah. Teman-teman mau membaca kitab-kitab yang ensiklopedia tentang ilmu logika nggak masalah. Seperti kitab-kitabnya Ibnu Sina, kitab-kitabnya yang lain itu bisa dibaca. Sebelum ini biasanya sangat kesulitan untuk membaca kitab-kitab itu. Jadi ada levelnya itu ya. Seperti teman-teman kalau mau belajar usul fiqh, nggak mungkin teman-teman langsung bisa membaca dan memahami kitab Al-Mustasfanya Imam Ghazali atau kitab Al-Burhannya Imam Juwaini atau kitab Al-Umdah atau umatnya Al-Umdahnya umat dan umdahnya yang dikarang oleh Qadhi Abdul Jabbar Al-Mu'tazili dan Qadhi Husain Al-Mu'tazili. Itu nggak mungkin bisa. Sebelum kita menyelesaikan marhalah-marhalah yang ada di bawahnya. Gitu ya caranya ya. Berarti tadi tanakut itu apa? Ikhtilaful qadiyatain. Dia itu adalah perbedaan dari dua posisi. Ditinjau dari segi apa perbedaan itu? Dari segi kaifnya. Ketika yang dimaksud kaif berarti itu adalah mujabah dan salibah. Sehingga dia itu masuk dalam syaratnya itu masuk dalam syarat khos. Syarat khos yang lainnya apa? Ditinjau dari segi apa? Ikhtilaful kam. Ketika saya mengatakan atau ketika teman-teman menjumpai di kitab-kitab mantik dia itu adalah kam qadiyah. Yang maksud dari kamul qadiyah gitu kan. Kuantitas daripada qadiyah atau suatu proporsi. Berarti yang dimaksud adalah kuliah dan juz'iyah.
Ketika teman-teman mendapati kaiful qadiyah, berarti dia itu ada yang dimaksud adalah mujabah dan salibah. Paham ya? Jadi yang namanya qadiyah itu perbedaan dari dua proposisi. Ditinjau dari segi kaifnya. Yang sekiranya kalau salah satunya itu benar, maka yang lain itu adalah sudah dipastikan salah. Sehingga syarat yang selanjutnya, syarat yang dia itu al-ittihad fis sama. Iya, berarti ittihad apa? Ittihadul maudhu mahmul zaman makan idhofah syarat kul wal juz kuwa wal fi'il. Terakhir ini adalah secara potensialitas dan secara aktualitas. Ketika yang dikatakan proposisi awal yang dimaksud adalah secara potensial, berarti harus proposisi tanakutnya harus secara potensial. Nggak boleh dia itu secara aktual. Nggak memenuhi syarat. Dan 8 ini kata mutaakhiril manatiko dia itu dikembalikan kepada dua hal. Ittihadul maudhu dan mahmul. Itu menurut mutaakhirin. Kalau menurut Al-Muallim As-Sani, ini kalau di filsafat Islam, kalau di filsafat ada julukannya itu Al-Muallim As-Sani. Muallim Sani itu yang dimaksud adalah Al-Farabi. Abu Nasr Al-Farabi. Kata Al-Farabi, syarat tanakut itu enggak dikembalikan pada maudhu dan mahmul saja, tapi harus dilihat segi nisbah hukmiyahnya. Itu. Jadi kalau teman-teman mendapati Al-Muallim As-Sani berarti yang dimaksud adalah Al-Farabi. Kalau yang dimaksud adalah Al-Muallim awal berarti yang dimaksud adalah Aristoteles. Ketika yang dimaksud atau yang disebutkan itu adalah Asy-Syaikh Ar-Rais berarti yang dimaksud adalah Ibnu Sina. Kalau yang dimaksud Al-Imam berarti yang dimaksud adalah Imam Fakhruddin Ar-Razi. Itu ya. Itu salah satu istilah-istilah. Nah, mungkin itu yang bisa kita pelajari hari ini. Kita sambung pertemuan selanjutnya. Insya Allah kita akan bahas mengenai al-aks al-mustawi atau disebut dengan hukum konversi dan sedikit dari pembahasan kias. Salah satunya kias yang akan kita bahas besok adalah kias iktironi. Insya Allah. Khairu kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hah? Aku rapal.